Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai penerapan sistem informasi akuntansi UMKM dengan memanfaatkan Microsoft Access. Perkenalkan, saya Bastian Pesa Siregar, teman saya Ali Fitri Zuheda, Daniel Tristan Simatupang, Maulana Iqbal, Sitorus Putri Natalia, dan terakhir Teofani Tessa Krisabel. Kami di sini akan menjelaskan tutorial cara menggunakan sistem database perusahaan jasa yang telah kami buat. Tujuan kami membuat sistem ini yaitu untuk membantu perusahaan jasa dalam mencatat transaksinya dan menyusun laporan keuangan. Sistem ini bisa dipakai oleh pelaku UMKM, apalagi yang bergerak di bidang jasa. Sistem ini kami susun dengan menggunakan Microsoft Access. Kenapa kami menggunakan Microsoft Access? Karena fitur dalam Microsoft Access sangat support dalam membuat sistem ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Access. Sebenarnya, apa sih itu Microsoft Access? Microsoft Access merupakan salah satu program yang terdapat di dalam program Microsoft Office. Seperti sama dengan halnya Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Word. Jadi, Microsoft Access ini merupakan sebuah program aplikasi berbasis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan beberapa objek yang terdapat di dalam Microsoft Access ini. Di sini, di tabel sebelah kiri terdapat ada tabel, query, form, dan juga report. Di dalam tabel ini terdapat ada indeks, keterangan transaksi, kode akun, switchboard item, dan juga transaksi keuangan. Indeks ini, jika kita lihat, ada 3 indeks di dalamnya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan ketiga keterangan indeks ini menunjukkan sebenarnya kemana arus kas ini berjalan. Nah, yang kedua ada keterangan transaksi. Keterangan transaksi ini akan diisikan dengan nomor transaksi, tanggal, dan juga keterangan transaksinya. Contohnya, untuk nomor transaksi 13 pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2001, keterangan transaksinya adalah mendapatkan setoran dari pemilik sebesar Rp1.000.000 dan selanjutnya. Lalu ada juga kode akun. Kode akun ini juga akan menjadi salah satu bagian dari hal yang terpenting dan merupakan induk dari aplikasi ini. Di mana di sini kode akun 111 merupakan kode akun kas, 1-12 merupakan piutang, 113 merupakan persediaan, dan selanjutnya. Lalu di sini ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini akan menunjukkan beberapa transaksi yang terjadi selama proses kegiatan perusahaan. Di sini contohnya ada ID jurnal yang akan dicatat di dalam jurnal nanti sebagai nomor jurnal, nomor transaksi yang menunjukkan transaksi itu merupakan transaksi yang keberapa. Ada kode akun, seperti tadi 1-12 ini merupakan kode akun piutang, dan di sini ada berapa sebenarnya, debitnya berapa dan kreditnya berapa. Lalu ada switchboard item. Switchboard item ini berisi dengan switchboard number, lalu ada item number, item text, command, dan argumen. Contohnya di sini ada input transaksi. Input transaksi ini merupakan sumbernya dari mana? Sumber dari input transaksi ini bisa berasal dari form input transaksi.
Lalu ada edit transaksi, itu bisa berasal dari form edit transaksi yang akan ada di form nanti. Selanjutnya, saya di sini akan membahas query. Query merupakan sekumpulan dari beberapa akun-akun yang dikumpulkan yang akan mempermudah setiap perusahaan maupun setiap orang yang menggunakannya untuk menyusun laporan keuangan. Contohnya di sini ada query Aktiva Lancar. Query Aktiva Lancar ini akan mencatat akun-akun yang berkaitan dengan Aktiva Lancar, seperti kas, piutang, persediaan, dan di sini akan mencatat total debitnya berapa, sum of debitnya, lalu ada sum of kreditnya, berapa total kreditnya, dan juga di sini akan menjadi saldo yang mungkin nanti akan masuk ke dalam buku besar. Begitu juga dengan query-query lainnya. Lalu ada form edit transaksi. Form edit transaksi ini berguna untuk mencatat dan mengedit setiap transaksi yang akan terjadi dan dilakukan oleh setiap orang yang menggunakan aplikasi Microsoft Access ini. Contohnya misalnya adalah nomor transaksi yang ke-13 terjadi pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2021 ini, keterangannya misalnya mendapatkan setoran modal pemilik sebesar 1 juta rupiah dan juga membeli persediaan secara kredit sebesar Rp200.000. Ini akan mendebit transaksi yang di atas ini, seperti yang kita ketahui akan mendebit akun satu-satu. Akun satu-satu itu sebenarnya apa? Kita bisa mendapatkannya dari form referensi. Form referensi ini berisi keterangan-keterangan dari akun-akun. Contohnya kita akan mencari akun tadi 113 misalnya, itu merupakan akun persediaan. Terus tadi juga di keterangan transaksi kita ada 311. 311 itu sebenarnya itu akun apa? 311 jika kita lihat itu merupakan akun modal. Nah, jadi fungsi selanjutnya dari form referensi ini akan mempermudah setiap orang yang melakukan transaksi untuk mengetahui sebenarnya kode akun itu merupakan nama akunnya itu apa. Lalu ada form input transaksi. Form input transaksi ini bedanya dengan yang tadi edit transaksi, ini adalah untuk menginput transaksi-transaksi baru yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang terakhir ada switchboard. Switchboard ini berisi halaman utama dari setiap input transaksi, edit transaksi, referensi kode akun, laporan keuangan. Jika kita buka input transaksi, maka kita akan kembali ke dalam form transaksi yang tadi. Lalu ketika kita membuka edit transaksi juga akan kembali ke dalam form edit transaksi tadi. Ketika kita membuka referensi kode akun, kita akan kembali ke kolom tadi. Dan ketika ke laporan keuangan, kita akan diajak untuk menelusuri jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, neraca, dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang ada di aplikasi ini. Yang pertama itu ada jurnal umum. Nah, sebelumnya, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Nah, jurnal umum ini tuh dibuat untuk mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi, yang kedua penilaian terhadap transaksi, dan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Nah, dalam sistem ini, jurnal umum di sini terdiri dari ada ID jurnalnya, ada tanggal, ada kode akun, ada nama akun, serta ada debit dan kredit. Nah, semua yang ada di jurnal ini tergantung pada apa yang tadi sudah diinput pada form input transaksi. Kemudian, yang kedua, ada buku besar. Nah, sebelum masuk ke buku besar, kita wajib memasukkan akun number-nya, seperti contohnya yang 1/11. Nah, di sini akan masuk ke buku besarnya kas. Di sini ada
nomor transaksinya, transaksi keberapa, terus di sini ada tanggalnya, dan di sini ada penjelasan transaksi yang tadi sudah diinput sesuai dengan form input transaksi yang tadi pertama. Nah, sebelumnya buku besar akuntansi itu merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlah besar sampai kecil, sehingga perusahaan akan tahu ada perbedaan atau tidak dari semua data keuangan yang masuk di perusahaan. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar dari laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan. Nah, di sini dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan nanti sejumlahnya berapa, lalu ada biaya-biaya, ada beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, munculnya pendapatan-pendapatan dan beban-beban ini tergantung dari form-form sebelumnya, entah itu dari form input transaksi yang tadi sudah dilakukan, lalu masuk ke dalam jurnal umum, masuk ke dalam buku besar, lalu masuk ke dalam laporan laba rugi ini. Terima kasih dari saya. Nah, selanjutnya di laporan keuangan itu ada neraca. Dan neraca ini fungsinya buat nunjukin bagaimana kondisi dan informasi posisi keuangan di perusahaan itu. Kayak ini nih. Di neraca itu ada aktiva lancar kan ya. Sama aktiva tetap itu jumlahnya dihasilkan dari hutang usaha yang dilakukan oleh usaha kita sama modal yang diberikan oleh pemilik usaha kita gitu. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini ada modal awal sama saldo dari laba atau rugi dari yang terdapat di laporan laba rugi tadi. Nah, terus ada kenaikan atau penurunan modal. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini menunjukin arus kas yang nyata yang dikeluarin di perusahaan itu. Kayak contohnya misal bayar hutang, terus mendapat setoran modal, terus menerima pelunasan piutang gitu. Nah, kelebihannya kalau kita pakai aplikasi ini itu, nah aplikasi ini udah ini kan ya, udah otomatis gitu kan ya. Jadi mudahin kita gitu buat laporan keuangannya. Juga datanya udah pasti aman juga. Nah, kekurangannya itu di sini di laporan keuangannya harus ada transaksi privenya gitu. Kalau nggak ada transaksi privenya nggak akan keluar gitu laporan keuangannya. Paling itu aja sih kekurangannya. Terus kalau di zaman yang udah mobile gini ya, perusahaan itu kan kita harus buka laptop, buka aplikasi ini buat makainya gitu kan. Nah, jadi itu agak ribet juga sih buat digunain juga. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kekurangan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.